Baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi-materi dari dai dan daiyah kita. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh dai kita dengan nomor urut 10. Kepada dai nomor urut 10 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya, yang telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan perihal moderasi beragama. Indonesia, negara yang kita cinta ini adalah negara yang sangat kaya, baik dari sumber daya alamnya, adat istiadat, budaya, dan agama. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negeri yang unik dan menarik. Tetapi di sisi lain, jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, akan menjadi sumber potensi konflik. Munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, perselisihan, pertikaian, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Lalu bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini? Yaitu dengan moderasi. Apa itu moderasi? Moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam beragama, kita juga diajarkan untuk menjadi umat yang moderat, atau bisa dibilang moderasi beragama, yaitu sikap tidak berlebih-lebihan dalam implementasi beragama. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, ala halakal mutanatti'una thalatha marrat, rawahul Muslim an Ibni Mas'ud, yang artinya ketahuilah akan binasa orang-orang yang berlebihan melampaui batas dalam beragama. Nabi mengulang ucapan tersebut 3 kali berturut-turut. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan moderasi beragama ini? Yaitu kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam artian kita harus bijaksana, bijaksana dalam membaca, bijaksana dalam menelaah, bijaksana dalam mempelajari ajaran agama kita, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat beragama memegang peranan yang sangat besar untuk mewujudkan
moderasi beragama ini dalam masyarakat. Apa yang dapat kita lakukan? Contohnya, kita bisa melakukan bakti sosial dalam masyarakat sehingga bisa tercipta kerukunan beragama. Selain itu, kita juga harus selalu membiasakan diri untuk menghormati dan menghargai saudara-saudara kita penganut agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Alhasil, moderasi beragama ini sesungguhnya adalah jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Kita hidup di negeri yang amat agamis. Umat beragama kita amat santun dan toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi sangat penting untuk dijadikan cara pandang, perilaku, dan sikap dalam beragama dan bernegara. Moderasi beragama ialah perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi kita, bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya ialah berindonesia, dan berindonesia pada hakikatnya ialah beragama. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan, untuk tercapainya moderasi beragama ini, kita harus menerapkan dua prinsip. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dan yang kedua, kita harus selalu bersikap toleransi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, asalkan itu tidak menyangkut akidah dan keyakinan kita sebagai umat Islam, agar tercipta negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Umat Islam merayakan Lebaran, umat Kristiani bernatal kemarin hari. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai bumi pertiwi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.